guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas manhwa dari I Can Snatch 999 Types of Abilities, atau saya bisa merampas 999 tipe ability. Karena di komen banyak banget nih yang request manhwa ini. Tapi sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Ulala Sadat, katanya buat tes akun saweria WKWKWK aman, masuk kok sawerannya dengan selamat sampai sini. Thank you ya Ulala Sadat buat donasinya. Yang kedua ada Roni lagi, katanya puasanya udah bolong berapa Min? Kalau ini Mimin no comment deh, no comment. Thank you ya Roni lagi buat donasinya. Selanjutnya ada Adipati Muda, katanya semangat dan sehat terus bang. Siap, pasti semangat terus dong. Dan juga Mimin pasti jaga kesehatan deh, biar nggak bolong uploadnya. Thank you ya Adipati Muda buat donasinya. Selanjutnya ada Ayakashi07, katanya asal nggak pakai Google Voice buat storytelling, gue bakal support terus. Oh yo pasti dong pakai suara asli, pakai suara Google kuping sakit dengernya. Thank you ya Ayakashi07 buat donasinya. Selanjutnya ada Diokses, ya itulah namanya lah, Mimin nggak tahu cara bacanya. Katanya pokoknya tiap hari upload. Siap, Mimin usahain setiap hari upload 2 kok, tenang aja. Thank you ya Diokses buat donasinya. Selanjutnya ada Fahri, katanya segini doang adanya Min, semangat. Gak apa-apa, kalian mau ngasih berapapun Mimin bersyukur kok, tenang aja. Thank you ya Fahri buat donasinya. Selanjutnya ada Lee, katanya semangat Min. Iya siap, Mimin pasti semangat terus kok, tenang aja. Thank you ya Lee buat donasinya. Selanjutnya ada Bang Dor, katanya buat takjir Min. Mungkin maksudnya takjil kali ya. Kebiasaan, belakangnya jir. Thank you ya Bang Dor buat donasinya. Selanjutnya ada Rizky, katanya selamat pagi, di Mimin sekarang malam sih. Selamat malam Rizky. Thank you ya Rizky buat donasinya. Selanjutnya ada M.Napis0147, katanya maaf bang baru bisa segini, besok tambah lagi deh. BTW semangat bang. Siap Napis, pasti semangat terus kok. Thank you ya M.Napis0147 buat donasinya. Yang terakhir nih ada Maste atau Mast, Mimin nggak tahu. Ya intinya Maste inilah. Katanya yang My Wife-nya semangat terus uploadnya Min. Maaf baru sedikit. Untuk My Wife dan semua komik yang ada, Mimin bakal lanjut kalau komiknya juga lanjut. Kalau komiknya nggak lanjut, gimana Mimin mau bikin konten? Tapi kalau lanjut, langsung Mimin bikinnya video kok, tenang aja. Dan juga berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you ya Mas Teh buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu hari, seorang gadis berada di dalam toko. Lalu gadis itu terkena serangan es. Entah dari mana asalnya. Sampai-sampai dia harus terbaring di rumah sakit. Seorang manusia biasa terkena gas dingin dari hero berkekuatan supernatural yang membuat adikku sampai terbaring di rumah sakit. Dan yang disebut sebagai hero dengan kekuatan gak merasa bersalah sedikit pun. Keadilan untuk dunia ini hanya boleh dibicarakan oleh mereka yang setara kekuatannya. Tapi sayangnya mereka semua akan kecewa karena aku bukanlah manusia biasa. Dan dunia ini gak akan membiarkanku untuk menjadi manusia biasa lagi. Akan kurampas kemampuan mereka. Mereka gak pantas disebut sebagai hero. Yang si MC kita berada di rumah sakit untuk menemani adiknya. Kau dulu selalu suka melawanku, tapi lihat sekarang, kau bahkan gak bereaksi saat aku menggertakmu. Sebenarnya aku telah menyembunyikannya darimu. Kamu bukan satu-satunya di keluarga kita yang telah membangkitkan kekuatan. Kemampuanmu memungkinkan kamu untuk terbang. Dan aku juga seorang yang bangkit. Kemampuanku adalah steal atau mencuri. Kemampuan ini dapat mengambil kemampuan orang lain dan menjadikannya milikku. Lalu yang si MC kita ini mengambil kekuatan adiknya. Kemampuan dicuri.
Ability peringkat D, nama ledakan mental. Detail, kirim ledakan mental untuk menyerang musuh. Rating, meskipun lemah, tapi kemampuan kakaknya memiliki arti khusus. Kemampuan peringkat D, ya benar aja. Kalau lebih kuat, Fei Fei nggak akan berubah menjadi patung es secara instan oleh serangan Li Chan yang tanda kutip tidak disengaja. Tapi, apakah itu benar-benar nggak disengaja? Jarak Fei Fei sangatlah jauh. Kita berpindah ke depan kamar rumah sakit. Seseorang berkata, dia melakukan pembunuhan. Orang yang menggunakan jas itu berkata, tetapi dia menyelamatkan lebih banyak orang. Untuk sekarang, istirahatlah dengan tenang. Nggak ada yang bisa dikendalikan. Secara kebetulan, Nona ada di toko itu. Kami juga nggak ingin ini terjadi. Pahlawan bukanlah dewa. Mereka udah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Dan biasanya, mereka bertarung melawan monster. Kadang-kadang, mereka mungkin secara nggak sengaja melukai orang lain saat melawan monster. Dari percakapan di sini, seperti pasangan itu adalah ayah dan ibunya MC. Ayahnya berkata, aku gak akan pernah menandatangani dokumen ini. Ambil uang busukmu dan pergilah. Lalu Yangsi keluar dan mengambil dokumen itu. Ayahnya berkata, apa yang kau lakukan? Apa kau memperdagangkan hidup Fei Fei dengan uang? Yangsi membalas, ayah, Fei Fei dalam kondisi negatif. Kita membutuhkan lebih banyak uang untuk mempertahankan persediaan yang dia butuhkan. Tetapi, aku ingin menambahkan lebih banyak kondisi. Apa syaratnya? Yang pertama, aku harap pahlawan yang menyakiti saudara perempuanku, namanya Ping Chuanyong, untuk meminta maaf kepada keluargaku secara langsung. Orang itu membalas, apakah aku bisa meminta maaf atas namanya? Yangsi melanjutkan, oh iya, perusahaan Kunlun juga akan membuat permintaan maaf resmi. Aku ingin dia datang ke sini secara pribadi. Orang itu menjelaskan, maaf ya, jadwal Hero Rank sudah penuh. Ping Chuanyong ingin meminta maaf secara pribadi, tetapi dia sibuk berkelahi. Jadi dia nggak bisa datang sini secara pribadi. Kami bersedia membayar 100.000 lebih sebagai uang kompensasi. Ya udah, ambillah. Aku juga udah tanda tangan di situ. Oke, bagus. Terima kasih atas pengertiannya. Lalu orang itu keluar dari rumah sakit. Dia menelpon seseorang. Hey, ini aku. Aku menyelesaikannya. Di sana, aku hanya menambahkan 100.000 sebagai uang kompensasi. Oh, 100.000 aja. Bagus pengacara Wang. Aku akan membiarkan sekretarisku mengirimi mereka uang nanti. Emang, Hero suka melenturkan. Kalau saja, aku juga bisa membangkitkan kemampuan. Kita kembali lagi ke ruang rumah sakit. Fei Fei, kamu nggak bisa menyalahkanku karena aku menandatanganinya. Kau tahu kondisi keluarga kita. Tapi jangan khawatir. Aku akan memeriksa dan mencari tahu kebenarannya. Aku nggak percaya itu nggak sengaja. Beberapa orang yang membangkitkan kekuatan nggak cocok disebut pahlawan. Aku akan mengubah dunia ini. Kemampuanmu adalah milikku. Kita sedikit mendengar pengenalan dari MC. Aku dipanggil Yangsi, reporter magang. Orang yang nggak sengaja dirugikan oleh hunter peringkat adalah saudara perempuanku, yang Fei Fei. Demi rencanaku, aku pindah dari rumahku dan datang ke sini. Kita berpindah ke area kecil masyarakat Mingyue. Yangsi datang ke sebuah apartemen dan masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar, ada dua orang wanita yang rambut pirang berkata, halo, aku dipanggil Tinglan. Dan orang di sebelahku ini adalah Xiao Ai. Dan teman sekamar yang lain belum kembali. Hai, siapa namamu? Namaku Yangsi. Jarang-jarang kita punya teman sekamar. Baru hari ini. Kenapa kita nggak merayakannya hari ini? Xiao Ai berkata, ujian tahun ketigaku akan segera dimulai. Malam ini, aku harus mengunjungi perpustakaan. Kalian bisa melakukannya tanpaku. Yangsi berkata, gak apa-apa. Aku baru aja datang ke sini. Aku sangat lelah. Aku ingin istirahat. Lalu Yangsi pergi ke kamarnya. Film pertarungan antara monster dan pahlawan sangat populer. Dan begitu banyak penjelasan video kemampuan. Aku nggak tahu kapan itu dimulai. Rongga hitam tiba-tiba muncul. Monster yang muncul di planet kita, planet biru, berasal dari rongga hitam ini. Hanya hunter yang memiliki kemampuan yang dapat menghentikan monster untuk menyerang. Dan para hunter itu diberi gelar pahlawan. Dan karena ada kemampuan, ada juga hukum kemampuan. Untuk mencegah para hunter menyalahgunakan kemampuannya, hukum kemampuan dibuat. Hanya hunter yang lulus tes dan mendapatkan sertifikat pahlawan yang dapat menggunakan kemampuan mereka. Jadi ini videonya, di mana Fei Fei terluka oleh hero itu. Untuk saat ini, aku belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mari kita teliti besok. Astaga, ini udah jam 2:30 pagi. Aku harus cepat berkumur dan mandi, karena besok aku masih ada pekerjaan. Saat dia keluar kamar, dia melihat wanita yang sedang mabuk. Jadi dia teman sekamar terakhir. Wanita itu berkata, kalau kamu gak keberatan, biarkan aku dulu yang menggunakan kamar kecil. Lalu wanita itu muntah di jamban. Hei, apa kau baik-baik aja? Dalam hati Yangsi, apakah aku harus membantunya? Ya udah, gak apa-apa. Aku nggak ingin ada kesalahpahaman. Lalu Yangsi mengetok kamar Tinglan. Kakak Ting, maaf mengganggumu. Xiaoyang, kenapa kamu nggak tidur?
ini udah larut malam. Maaf kak, teman sekamar yang lain sedang mabuk dan dia sekarang di kamar kecil. Kenapa kamu gak membantunya? Karena kamu kan seorang gadis. Gak cocok bagi kami seorang pria untuk membantu mereka. Oh, udah tinggalkan aja dia di sana. Ini bukan pertama kalinya. Udah cukup larut juga. Aku ada pekerjaan besok. Xiaoyang, kamu juga harus tidur lebih awal. Lalu Tinglan masuk dan menutup pintunya. Sepertinya aku hanya bisa membantunya sendiri. Hei, apa kau bisa bangun? Maaf sebelumnya. Lalu Yangxi menggendong wanita itu. Lalu sistem memberitahu kalau wanita ini memiliki kemampuan otak besar. Hah? Dia seorang Awaken, kemampuan peringkat F, nama otak besar. Detail, biarkan kemampuan otak ditingkatkan untuk waktu yang singkat. Kecepatan akan meningkat dalam berpikir dan berhitung. Nilai, potensi normal. Pemiliknya sepertinya gak tahu dia memiliki kemampuan ini. Gadis ini mungkin berpikir kalau dia sangat pintar kadang-kadang. Kalau dia belajar dengan baik, dia mungkin pintar di sekolah. Tetapi, aku akan mengambil kemampuanmu sekarang. Aku akan membalasmu dengan cara lain di masa depan. Mendapat kemampuan otak besar. Bagus. Sekarang, apalagi yang harus aku ambil? Lalu sistem memberitahu kalau otak besar dan ledakan mental, kedua keterampilan itu adalah kemampuan roh mental. Apakah Anda ingin menggabungkannya? Gabungkan. Sistem memberitahu kalau penggabungan selesai. Ranking kemampuan D+. Nama Super Brain. Detail, ketika Mental Blast digunakan, otak akan dikuatkan. Kecepatan berpikir dan menghitung akan meningkat secara drastis. Dan juga kemampuan deduksi. Nilai, ini adalah pedang bermata dua. Berhati-hatilah saat menggunakannya. Jika aku menggunakan kemampuan ini untuk melihat potongan film yang menyebabkan cedera Fei Fei, mungkin aku bisa menemukan beberapa bukti. Lalu Yangxi pun tidur. Keesokan harinya, kamarnya diketok oleh seseorang. Dia pun bangun. Siapa itu? Ternyata itu adalah wanita yang semalam. Wanita itu berkata, terima kasih untuk kemarin malam. Ini bajumu. Oh iya, namaku Lin Naisue. Dalam hati Yangxi, oh dia yang kemarin mabuk itu. Dia benar-benar terlihat sangat cantik. Yangxi membalas, tidak apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang perlu kulakukan sebagai seorang pria. Kau dapat memanggilku Yangxi. Apakah kamu merasa nyaman di mana aja? Dalam hati Yangxi, oh iya, kemarin malam aku mencuri kemampuannya. Meskipun dia nggak tahu kalau dia pernah menjadi seorang Awaken dan memiliki kemampuan. Aku baik-baik aja. Aku udah terbiasa. Kau gak perlu khawatir tentangku. Baguslah kalau gitu. Lalu tiba-tiba ada seseorang masuk. Orang itu berkata, Yangxi, jadi kamu tinggal di sini. Saat dia melihat, Yangxi, bagaimana bisa kau berkencan di belakangku? Jangan bicara omong kosong. Dia ini hanya teman sekamarku, Lin Naisue. Dalam hati orang itu, sepertinya aku terlalu kaya. Buruk untukku menyewa seluruh bangunan. Nona Lin, aku dipanggil Fan Peng, rekan Yangxi. Senang bertemu denganmu, Nona. Halo, aku Lin Naisue. Naisue, aku ini seorang Awaken. Kemampuanku adalah dengan mengambil foto dengan satu tangan. Jika kamu ingin mengambil foto yang indah, Fan Peng, udah ayo pergi. Fan Peng, kau datang untuk menjemputku ke perusahaan kan? Yangxi, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Jangan terburu-buru. Lalu kita pindah ke Dear Newspaper, perusahaan koran. Di sana, Yangxi sedang mengamati video pertarungannya. Dia mengaktifkan Super Brain untuk memeriksa. Saat dia menonton videonya, dia merasa ada yang aneh. Gerakan itu aneh. Itu seperti, hey Yangxi, kenapa kau tidak mengambil inisiatif? Lin Naisue juga cantik dan dia gadis kelas atas. Kalau kau nggak mau, aku akan membawanya. Kami hanya teman sekamar. Jangan mikir yang enggak-enggak. Yangxi, teman sekamar menjadi teman seks itu mudah. Kalau kamu nggak tahu caranya, aku bisa mengajarimu. Lalu tiba-tiba seseorang berteriak, astaga, monster! Monster dengan ability muncul. Ada monster sangat besar muncul. Monster ini adalah ubur-ubur mata tunggal. Semuanya, lari cepat, itu monster. Lalu ada pengumuman, monster telah menyerang. Monster telah menyerang. Tingkat bencana, rank B. Warga, silahkan menuju tempat perlindungan. Pahlawan datang. Pahlawan datang. Lalu, ada seseorang pahlawan datang. Warga, tetaplah tenang. Jangan khawatir. Pahlawan Spicy Noodles ada di sini. Aku nggak akan membiarkan kota ini dihancurkan. Hei, lihat. Itu adalah pahlawan peringkat B. Pahlawan Spicy Noodles. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Ubur-ubur mata tunggal tidak hanya memiliki pertahanan yang tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Dengan serangan kombinasinya, kemungkinan hero Spicy Noodles bisa kalah. Astaga, Yangxi benar-benar cepat dalam melarikan diri. Manusia normal sedikit lemah. Ini adalah waktu emasku untuk mendapatkan uang dengan kemampuanku. Lalu seorang hero lagi datang. Senpai Spicy Noodles, apa kau butuh bantuanku? Pahlawan ini
adalah pahlawan peringkat C, kupu-kupu api. Nah, kau datang di waktu yang tepat. Aku akan menahannya. Jadi kau fokuslah menyerangnya. Baik, Senpai. Lalu kita berpindah ke sebuah tayangan televisi. Orang yang di kiri adalah Instruktur Chu, dan yang di kanan adalah Mao Huang. Instruktur Chu berkata, Spicy Noodles adalah hero yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak pendek. Dia sangat arogan ketika pertama kali memulai sebagai pahlawan. Instruktur Chu, kenapa Anda menilai dia seperti itu? Karena setelah mengaktifkan kemampuannya, dia membutuhkan waktu seperti untuk memakan semangkuk mie asam pedas. Jadi, dia biasanya menunggu sampai pahlawan lain memberikan damage besar pada monster terlebih dahulu. Kemudian, dia akan muncul dan membunuh monster itu. Seperti yang diharapkan dari Instruktur Chu, selalu mengatakan informasi yang tidak diketahui orang lain. Mari kita lanjutkan menonton siaran langsung. Kita berpindah lagi ke pertarungan. Spicy Noodles masih menahan monster itu, dan kupu-kupu api terus menyerang. Senpai, darah monster itu udah rendah. Dia gak mati. Kupu-kupu api menyerang monster itu tanpa henti. Instruktur Chu bilang, belum. Monster itu belum akan mati. Instruktur Chu, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Monster itu juga cerdas. Aku gak melihat tanda-tanda kegugupan dari ubur-ubur mata tunggal. Monster itu berhasil menahan serangannya. Sial, bajingan ini bermutasi. Dia sekarang memiliki ketahanan terhadap api. Astaga, Senpai, bisakah kau menahannya lebih lama lagi? Pahlawan lain membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mereka dapat menghubungi kita. Lalu Spicy Noodles terdiam. Kita sedikit flashback. Seseorang berkata, kamu telah mencapai puncak pertumbuhanmu. Kalau kamu ingin menerobos dan menjadi bintang perusahaan kami, kau gak akan pernah terkalahkan. Setelah kamu dikalahkan, popularitasmu akan menurun. Perusahaan kami akan menyediakan sumber daya untuk para pahlawan muda sebagai gantinya. Dalam hati Spicy Noodles, kehilangan posisi nomor 1 di perusahaan. Aku nggak bisa membiarkan diriku dikalahkan. Yangshi kebetulan sedang melihat ke arah Spicy Noodles, dan Spicy Noodles memakan sesuatu, obat biru. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana ya? Lalu tiba-tiba kupu-kupu api tertangkap. Senpai, tolong selamatkan aku. Saat ubur-ubur itu akan menyerang, tiba-tiba tentakelnya dipotong oleh Spicy Noodles, dan Spicy Noodles langsung menangkap kupu-kupu api. Bagus, seorang Spicy Hero hanya bisa bertahan selama 15 menit, tapi sekarang dia bertahan lebih dari 15 menit. Dia telah menembusnya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Hero. Tentu saja nggak terduga, seperti aku perkirakan. Tapi sabar, ini buruk. Ubur-ubur itu menyerangnya. Ayo kembali lihat siarannya. Ubur-ubur itu terus menyerang Spicy Noodles. Cuma segini aja. Sour, spicy, burst. Lalu Spicy Noodles menyerang kembali ubur-ubur itu, tetapi dia sampai memuntahkan darah. Tapi untungnya ubur-ubur itu berhasil dikalahkan. Senpai, kau nggak apa-apa? Saat Spicy Noodles menengok, kupu-kupu api ketakutan. Senpai, kau, apa yang terjadi? Aku harus kendalikan diriku. Enggak apa-apa. Hanya saja aku terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Astaga Senpai, kau membuatku takut tahu. Lalu para warga bersorak, Hero emang dapat diandalkan. Hebat, luar biasa. Saur Spicy Hero emang hebat. Flame Butterfly, kami mencintaimu. Syukurlah kita selamat. Sepertinya pertarungannya udah selesai. Ayo kembali dan menggabungkan informasi. Aku gak menyangka obat birunya, saat dia ingin pergi, dia notice sesuatu. Clone single eye jellyfish kecil. Waspada. Dia terbang ke arahku. Ubur-ubur ini, kekuatan fisik dan pertahanan magicnya sangatlah tinggi, tapi ketahanan mentalnya pasti lemah. Ubur-ubur itu bisa berbicara. Dia berkata, tunggu sampai aku menemukan inangnya dan menyerap kekuatannya untuk pemulihan. Sour Spicy Hero, tunggu aku. Aku akan balas dendam. Anak muda itu baunya enak. Kau akan menjadi inangku. Ubur-ubur itu datang ke arahku. Terima kasih, karena ini menghemat waktu dan tenagaku. Kemampuanmu adalah milikku. Lalu Yangshi menggunakan mental attack, dan ubur-ubur itu langsung tumbang. Dalam hati kupu-kupu api, apa ada seseorang yang menggunakan kemampuannya? Untungnya kau sudah dibuat lemah. Meskipun aku menggunakan Super Brain Mental Spirit Blastku, tidak akan mempan padamu. Sistem memberitahu kalau kemampuan dirampas. Kemampuan ranking B, nama perisai tahan panas. Detail, kau akan kebal terhadap api yang lebih rendah dari rank B, dan juga meningkatkan pertahanan terhadap serangan fisik. Penilaiannya, skill tank yang sangat berguna. Tubuhku punya perisai tak terlihat sekarang. Kemampuan yang kuat, pasti ada kelemahannya juga. Kebenaran ini menyebar di antara dunia hero, tapi tidak berlaku untukku. Lalu kupu-kupu api
berhasil menemui Yangshi. Dia berkata, kamu yang ada di sana. Yangshi langsung pergi. Dalam hati Yangshi, bukan saatnya bagi mereka untuk menemukanku. Saat dia melihat, gak ada orang. Aneh, aku barusan merasakan kehadiran dari mental blast. Aku juga melihat ada orang di sini. Lalu Yangshi keluar menggunakan topeng dan jubah. Dia berkata, kau mencariku? Apa itu kau yang menggunakan mental blast tadi? Iya, itu benar, itu aku. Kupu-kupu api berkata, apa kau hero juga? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak, aku bukan hero. Aku cuma lewat dan membantumu membereskan ini. Ini klon ubur-ubur tadi. Dalam hati kupu-kupu api, dia bisa membunuh monster kuat ini sendirian. Tapi dia bukan hero, jadi dia nggak diperbolehkan menggunakan kemampuannya tanpa izin. Maaf, tapi biarkan aku lewat. Enggak, kau secara ilegal menggunakan kemampuanmu. Kau harus ikut aku ke asosiasi hero dan diperiksa. Hah? Apa kau bilang? Kau pikir kau bisa menghentikanku? Karena Yangshi mengeluarkan tekanan yang kuat, kupu-kupu api sampai gemetar. Dia berkata, kau telah melanggar aturan. Aku diperbolehkan untuk menghukummu dengan kemampuanku. Oh, apa ini? Cara hero memperlakukan manusia biasa. Kupu-kupu api menyerang Yangshi dengan kupu-kupunya. Tetapi dengan mudahnya, Yangshi menghancurkan kupu-kupu itu dengan tangannya. Kurasa ini giliranku kan untuk melakukan serangan balik. Kupu-kupu api ketakutan dan langsung pergi. Aku minta maaf. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Jangan bunuh aku. Kupu-kupu api langsung terbang dan pergi. Dalam hati Yangshi, obat biru Sour Spicy Hero. Apakah Chuan Yong juga mendapatkannya? Aku harus menyelidiki masalah ini. Yangshi pun jalan pulang menggunakan kereta. Dalam hati Yangshi, sepertinya saat ini aku harus berhenti mencuri kemampuan seseorang untuk sementara. Aku harus mempelajari dan memahami sepenuhnya tentang kemampuan Super Brain. Aku juga harus bisa menggabungkan informasi yang kutemukan soal obat biru. Lalu seseorang tiba-tiba lewat. Dia berkata, permisi, aku mau lewat. Tapi tiba-tiba tas Yangshi hilang. Lah, di mana tasku? Pria yang barusan itu pasti mencurinya. Di mana dia pergi? Keretanya belum mencapai stasiun. Bagaimana bisa dia menghilang begitu cepat? Jangan-jangan kemampuan bersembunyi. Kalau gitu, gimana dengan baunya? Tasnya tercium pada pria bajingan itu. Tapi penampilannya sangat berbeda. Itu bukan kemampuan bersembunyi, tapi kemampuan perubahan. Wah, kemampuan gratis. Itu sangat berguna bagiku. Lalu saat turun stasiun, Yangshi mengikuti orang itu. Orang itu berkata, pendapatan hari ini lumayan besar juga. Tapi kenapa tiba-tiba aku merasakan aura yang menakutkan di belakangku? Saat dia melihat, itu si brengsek tadi. Sejak kapan dia mencari tahu soal aku dan membuntutiku? Lalu orang itu langsung lari. Gawat, aku gagal hari ini. Hei, jangan lari, berhenti di sana. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.